Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, ini adalah video terakhir dari Abdi Kos yang membahas ending Jujutsu Kaisen. Di video ini Abdi Kos juga akan mengumumkan manga apa yang akan Abdi Kos bahas setelah tamatnya Jujutsu Kaisen. Yap, seperti yang Abdi Kos jelaskan di video sebelumnya, Abdi Kos kurang suka dengan cara Gege Akutami membuat ending Jujutsu Kaisen. By the way, Abdi Kos tidak terlalu kecewa dengan arc Shinjuku Showdown atau kekalahan Sukuna. Semuanya sudah cukup bagus. Yang Abdi Kos kecewa adalah mulai dari separuh chapter 268 sampai chapter 271, dimana ini adalah gaya penulisan yang sangat buruk menurut Abdi Kos. By the way, sebagai reviewer, Abdi Kos sendiri cuma bisa berimajinasi alur cerita atau membuat alur cerita yang menurut Abdi Kos lebih menarik. Jadi Abdi Kos jangan disuruh buat manga sendiri, jelas Abdi Kos tidak bisa. Apalagi disuruh buat anime layaknya fans One Piece. Dan ya, berikut ending Jujutsu Kaisen jika Abdi Kos yang menulis chapter 268 sampai chapter 271. Oh ya, alternatif ending ini Abdi Kos tulis sesuai dengan misi utama Gege Akutami, yaitu membuat Jujutsu Kaisen part 2 atau karya baru yang berhubungan dengan universe Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan alternatif endingnya. Check it bro. Pertama, menulis ulang chapter 268. Sebenarnya chapter 268 tidak terlalu bermasalah. Bahkan Abdi Kos sendiri cukup puas di mana Sukuna kalah dengan hina, yaitu menjadi Po dan tetap ngeyel untuk tidak mau diajak bertobat. Ini benar-benar menggambarkan Sukuna yang seorang raja kutukan, yaitu kalah sebagai kutukan. Ingat ya, Sukuna hanya kalah tapi tidak mati karena satu jari terakhir dia masih tersisa. Yap, kalau cuma setuju, apa yang harus ditulis ulang? Jawabannya adalah penjelasan domain expansion Yuji. Seperti yang kita tahu, Sukuna kalah dengan tinju dismantle di dalam domain expansion Yuji. Bagaimana domain ini bekerja dan bagaimana para jiwa bisa saling bertemu satu sama lain di dalam domain harusnya dijelaskan, yaitu tepatnya di awal chapter 268 sebelum akhirnya ada scene Sukuna terpisah dari Megumi. Kenapa penjelasan ini penting? Karena World Dismantle Sukuna saat membunuh Gojo saja dijelaskan cara kerjanya meski tidak ditunjukkan wujudnya alias off screen. Lah ini ditunjukkan wujud domainnya tapi tidak ada penjelasan apa gerangan yang terjadi. Jadi ya, fans hanya bisa menerka-nerka bagaimana domain Yuji bekerja. Selain itu, separuh dari chapter 268 adalah panel after fight, dimana di sini menyorot surat dari Gojo dan keadaan genting dari Yuta. After fight chapter 268 ini sebenarnya tidak masalah karena membangun intensitas yang baru plus mengobati rasa penasaran kita bagaimana Gojo akan menyampaikan pesan pada Megumi tentang ayahnya. Yang menjadi masalah adalah keadaan Yuta di chapter 269 yang dibangun dari after fight chapter 268. Ternyata sangat mengecewakan. Kedua, menulis ulang chapter 269. Yap, ternyata keadaan Yuta di chapter 269 tidak genting-genting amat. Yuta selamat dengan plot armor baru, yaitu Rika bisa teknik kutukan pembalik yang menjaga tubuh Yuta tetap hidup. Yap, kalau Abdi Kos yang menulis chapter 269, inilah kesempatan untuk membuat plot twist mengingat teknik Kenjaku masih misterius dan Yuta siap mengambil resiko menjadi monster saat akan berpindah ke tubuh Gojo. Tapi ya, ternyata masalah Yuta cuman secemen itu alias sama sekali tidak urgent untuk Megumi harus segera datang. Setelah itu chapter ini berisi bacot review pertarungan sambil sedikit menjawab misteri tentang organisasi New Zero Style. Dan ya, menurut Abdi Kos, gaya penulisan New Zero Style di chapter 269 ini jelek sekali. Jika memang New Zero Style semengerikan itu sampai berniat menyaingi 3 klan dan mengambil alih markas pusat Jujutsu, kenapa hanya Mei Mei yang dikirimkan untuk penyergapan? Kalau memang New Zero Style sangat berbahaya dan misterius, kenapa Kusakabe dengan mudahnya jadi pemimpin New Zero Style setelahnya? Lalu Kusakabe melepaskan sumpah pengikat pada teknik Simple Domain. Yap, Abdi Kos tidak mempermasalahkan kalau memang tujuan penulisan New Zero Style adalah untuk membuat Simple Domain jadi teknik publik, tapi membuat organisasi ini digambarkan misterius dan bergerak dalam bayangan untuk menyaingi 3 klan adalah gaya penulisan yang bodoh. Kalau disuruh rate, chapter 268 Abdi Kos beri nilai 8 bintang, chapter 269 Abdi Kos nilai 2 bintang karena sangat lemah sekali gaya penulisannya. Kalau Abdi Kos disuruh menulis ulang tentang New Zero Style, Abdi Kos akan buat konspirasi Tengen adalah orang yang mengendalikan New Zero Style dari balik layar, mengingat dia butuh hidup abadi layaknya Kenjaku. Yap, jika Kenjaku butuh terus berganti wadah, maka Tengen yang hanya butuh wadah plasma bintang setiap 500 tahun sekali harusnya punya trik lain untuk tetap bertahan hidup dan menyerap umur para murid di dojo New Zero Style adalah plot twist yang sangat-sangat menarik. Ketiga, menulis ulang chapter 270. Chapter 270 sendiri berfokus pada keadaan dunia setelah Cooling Game, di mana Barrier Tengen masih ada
karena keberadaan Tengen ditemukan di sisa mayat Sukuna. Jadi intinya Tengen bergabung dengan Sukuna setelah dimakan. Memisahkan Sukuna dari Megumi berarti memisahkan Tengen. Ini gaya penulisan yang cukup menarik. Yang tidak menarik adalah cara menggambarkan keadaan setelah cooling game. Alih-alih menunjukkan masyarakat yang terpuruk, dunia seperti biasa saja alias tidak terjadi apa-apa. Higuruma tetap kerja, Charles bersiap debut manga one shot, dan Amai kembali ke kehidupannya yang ingin menjadi lebih baik. Para player inkarnasi memilih sembunyi dan berbaur dengan masyarakat yang seperti tidak terjadi apa-apa. Yap, teror Jujutsu yang melibatkan 10 koloni di seluruh Jepang, bahkan Barir Nirwana sempat digerakkan untuk mulai memigrasi masyarakat Jepang. Ternyata tidak berdampak apapun. Masyarakat hidup seperti biasa dan cooling game seperti dilupakan begitu saja. Kalau Abdikos disuruh menulis ulang, Abdikos tidak akan menggambar panel nasib Charles, Higuruma atau Amai. Abdikos akan fokus memberitahukan bagaimana keadaan para player yang berhasil diculik tentara Amerika. Bagaimana Amerika akan memperlakukan para penyihir demi bisa mendapat sumber energi kutukan layaknya Jepang. Fokus lain Abdikos adalah menunjukkan keadaan koloni pasca cooling game. Intinya Abdikos akan menggambarkan full depresi di chapter 270. Depresi ditutup dengan panel pemakaman dari Abu Gojo Satoru, Sumiki Fushiguro, Gito Suguru, dan Choso, yang mana pemakaman tersebut dihadiri oleh semua penyihir yang berhasil selamat dari cooling game. Pemakaman ini akan menjadi tribute untuk mengenang mereka dalam kurung Gojo dan Choso yang telah berjuang keras di cooling game sampai harus mengorbankan nyawa. Yap, vibe pemakaman Hiruzen Sarutobi harusnya kita lihat di chapter 270, di mana di pemakaman ini para penyihir yang tersisa bertekad untuk menyelesaikan bencana akibat cooling game, termasuk mempersiapkan perang yang akan timbul jika Barir Tengen menghilang dari Jepang dan energi kutukan menyebar ke seluruh dunia. Keempat, menulis ulang chapter 271. Yap, menyorot misi remeh di chapter 271 adalah hal bodoh dari tamatnya manga yang sangat potensial. Yang lebih bodoh adalah membuat Sukuna tiba-tiba bertobat di alam purgatori, padahal sebelum kematian dia di chapter 268, Sukuna bertekad kalau dia akan menjadi kutukan hingga akhir. Yap, ini seperti membuat hal berlawanan secara tiba-tiba dan tidak masuk akal. Kalau Abdikos disuruh menulis ulang chapter 271, bukan misi remeh yang akan Abdikos tulis, tapi persiapan para penyihir untuk memulai misi penting membersihkan sisa-sisa bencana akibat cooling game. Para player baik itu jahat atau baik masih tersebar di seluruh Jepang. Markas Pusat Jujutsu harus berkoordinasi dengan pemerintah Jepang untuk menghadapi bencana nasional yang timbul akibat 10 koloni dan ibu kota Jepang yang jadi kota mati. Di alam purgatori, Sukuna bertemu dengan Mahito. Buat yang lupa, Mahito sendiri terlahir dari sifat jahat manusia yang terkumpul. Jadi saat dia bertemu dengan Sukuna, sebenarnya sangat pas karena Sukuna di chapter 268 berniat menjadi kutukan hingga akhir. Yang tidak pas tentu saja Sukuna tiba-tiba jadi lembek dan bertobat. Yap, kalau Abdikos disuruh menulis ulang pertemuan Sukuna dan Mahito di alam persimpangan jiwa ini, Abdikos akan membuat Sukuna dan Mahito bekerja sama untuk menciptakan pasukan kutukan, di mana Sukuna harusnya introspeksi kalau bertarung sendirian tidak akan membuatnya menang. Jadi sebagai rajanya para kutukan, dia harus memulai menyusun pasukan bersama Mahito. Jadi saat reinkarnasi tiba atau seseorang membebaskan dari Sukuna, maka pasukan tersebut telah siap. Atau kalau memang Mahito ahlinya teknik jiwa, harusnya pertemuan Mahito dan Sukuna di alam persimpangan jiwa ini adalah untuk memberikan pilihan ke utara atau ke selatan bagi Sukuna. Jadi ya, Sukuna harusnya pergi ke utara di momen ini dan kembali sebagai roh kutukan murni. Gaya penulisan bodoh yang terakhir adalah tentang jari terakhir Sukuna. Sudah tahu kalau jari tersebut telah menyebabkan bencana besar, malah dikasihkan ke Yuji dan hilang. Kalau Abdikos disuruh menulis ulang ceritanya, jari ini akan Abdikos tempatkan kembali pada segel yang terikat, atau kalau perlu di penjara di talisman layaknya Yuji dan Yuta, bukan malah dibiarkan liar di kotak yang tanpa penjagaan. Barulah di masa depan ketika Sukuna bereinkarnasi menjadi roh kutukan murni, dia akan memimpin para kutukan untuk berniat mengambil jari terakhirnya. Intinya Jujutsu Kaisen itu masih masterpiece setidaknya sampai chapter 268. Setelahnya cuma sampah kutukan yang bisa kalian abaikan. Jadi ya, jari tengah Sukuna dari GG untuk 3 chapter terakhir Jujutsu Kaisen. Setelah tamatnya Jujutsu Kaisen, Abdikos sudah menemukan manga pengganti yang setara Jujutsu Kaisen. Manga tersebut adalah Chainsaw Man. Yap, sebenarnya sejak awal Abdikos sudah tahu kalau manga ini sangat potensial
dan layak untuk disupport hingga 100 juta kopi layaknya Jujutsu Kaisen. Tapi karena ada unsur hentai yang terlalu vulgar pada manga ini, Abdikos jadi malas membahasnya. Namun ya, sepertinya Fujimoto mulai berbenah dan fokus ke cerita Chainsaw Man yang makin dark dan menarik. Bukan hanya Chainsaw Man, Abdikos juga akan membahas karya lain khususnya yang bergenre dark shonen seperti Sakamoto Days, Kaiju Number 8, Kagurabachi, Hell Paradise, dan mungkin saja, tapi jangan terlalu berharap ya, Boruto 2 Blue Vortex yang memang ceritanya semakin dark alias membuang unsur childish dari Boruto Naruto Next Generation. Dan ya, rencananya pembahasan manga ini akan Abdikos upload di channel lama karena channel tersebut agak kasihan nggak pernah diurus. Yap, sampai jumpa di pembahasan berikutnya setelah libur. Jangan lupa subscribe channel Abdikos. Saya Abdikos, salam Mi.